Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah wa usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah. Jamaah sedaya monggo tansah kula panjenengan ngucapken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kenikmatan dumateng kita sedaya rupi napa kemawon saenipun kesehatan, kesarasan, kalodhangan wektalipun, tenaga utawi pikiran lan manah ingkang tansah lapang kita, ingkang tansah ikhlas, tulus ikhlas ngabekti manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan utaminipun meli inggih menika nikmat Islam lan iman amargi menika nikmat ingkang ageng sanget, sebesar-besaripun nikmat. Nikmat sing dipun timbang kalian dunya sebanyak apapun, kathah pinten ibaratipun dibanding nikmat Islam lan iman kita mboten wonten nilene napa-napa. Tidak ada bandingannya apapun dengan dunia apapun nikmat Islam dan iman yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane kedah dipun syukuri kanthi ibadah ingkang sae, ingkang tulus ikhlas, ingkang kathah, lan monggo dipun tularaken, dipun warisaken dumateng anak putu kula panjenengan. Warisan sing paling ageng, sing paling berharga, sing paling utami kangge anak putu kula panjenengan inggih menika iman lan Islam. Dunya niku bakal telas, bakal entek, malah keporo kadang dados masalah, dados rebutan gitu. Ning menawi warisan iman lan Islam niku bakal langgeng abadi kekal dipun beto teng napa niku alam akhirat, alam kubur niku dados sangune kula panjenengan lan saanak putune makaten. Lan melih jamaah sedaya warisan Islam lan iman menika inggih dados jaminan nek misale kula panjenengan mati niku anak putu kula panjenengan ndongake niku bakal tekan gitu. Ning nek wis beda agama napa anak putu kula panjenengan ora ndek iman, ora ndek Islam, ya ora bakal ndongake. Misale ndongake mawon mboten badhe dumugi nek misale benten akidahipun. Nah niku. Jadi pentingnya kula panjenengan mewariskan iman dan Islam menika dumateng anak cucu kita semua. Gitu. Amargi teng hadis dipun sebataken anak soleh yang mendoakan kita setelah mati. Insyaallah nek punya modal iman Islam, maka anak cucu kita berpeluang menjadi anak yang soleh.
nek mboten gadah modal iman dan Islam, pasti tidak berpulang jadi anak yang soleh, dan ketika kita mati mungkin tidak didoakan sama sekali, tidak ingat dengan orang tuanya. Na'udzubillah. Dan iman Islam menika jamaah sedaya inggih saged dados jaminan kula panjenengan badhe kepanggih kalian anak cucu kita sedaya menika. Jadi kalau kita iman, anak cucu kita Islam, nanti di akhirat bakal bertemu. Wis to, gitu. Walaupun mungkin anak cucu kita, mungkin katakanlah ada anak kita yang meninggal mendahului kita begitu. Apalagi yang simbah-simbah kita mendahului kita. Jangan khawatir kalau sama-sama iman, sama-sama Islam, nanti kita bakal bertemu. Gitu. Pasti bakal bertemu dengan anak cucu kita, dengan simbah-simbah kita, dengan bapak ibu kita yang sudah mendahului kita, pasti akan bertemu. Nah, itu bedanya nek orang kafir jamaah sedaya. Kalau kita sekarang bertemu dengan anak kita, dengan orang tua kita, lalu kita pisah, ya udah pun niku pertemuan terakhir kita dunya menika, pertemuan terakhir tang akhirat ora bakal ketemu meneh. Gitu. Mungkin beda nggone, beda nerakane, naudzubillah, tidak bakal kita ketemu dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan istri kita pun mungkin tidak ketemu kalau orang kafir begitu. Tapi kalau kita sama-sama beriman, dengan anak kita nanti kita bertemu, dengan cucu kita bertemu, dengan cicit kita juga kita bertemu, dengan simbah-simbah kita dengan juga bertemu, dengan bapak ibu kita ketemu kalau sama-sama beriman. Okay. Saya berpesan kepada jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Napa mawon saya niku sing ageng napa sing alit, saya niku sing nyenengke napa gimana kita, napa sing kadang boten nyenengke manah kita, nek niku dawuhipun Allah monggo dipun laksanaken, dipun napa nggih implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan konsulipun nggih istinabun nawahi, jadi menjauhi apa saja yang Allah larang kepada kita selaku hambanya, selaku umat Islam begitu. Napa mawon sing Allah napa larang awisi dumateng kula panjenengan monggo dipun jauhi, dipun tepihi makaten. Niku definisi napa pengertosan sing paling sederhana, paling gampang terkait dengan takwa. Nek secara bahasa ya takut begitu. Takut ya takut andaikan kita jauh dari Allah, takut kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, dan mungkin dalam pengertian yang paling mendasar kula panjenengan takut andaikan dijerumuskan, dicemplungkan gitu, naudzubillah, ke neraka karena kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala makaten. Jamaah sedaya, kemarin kita semuanya memperingati Isra Mi'raj ya, yaitu perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina begitu, terus Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting jamaah semuanya, dari peristiwa Isra Mi'raj menika wonten dawuh kangge kita umat Islam supados nindakaken salat makaten, kewajiban salat nggih 5 waktu. Nah, kula panjenengan kedah mensyukuri amargi nek kita merujuk ke hadis-hadis yang ada yang kita baca, sebenarnya pertama kali Allah niku memerintahkan dumateng Nabi kita niku perintah salatnya 50 kali.
dalam sehari semalam. Niku cobi niku dipun bayangaken sedina sewengi ping 50 kali kita diharuskan sholat selama sehari semalam. Nah, ketika turun Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan niku pun pengalaman le ngadepi umatipun sing ngengkele mboten menapa nggih, mboten jamak, sangat napa nggih menentang, sangat rewel, dan ada kecenderungan malah napa nggih ora guru sekedar menentang tapi malah menyerang, karena banyak sekali kisah nggih diriwayatkan jaman sedaya nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel tidak hanya ditentang, dibunuh juga. Berarti mboten namung nentang napa nggih tidak taat, tapi malah nabinya juga dibunuh. Jadi bukan sekedar tidak menaati perintah, nabine pateni sisan. Nah niku karena pengalaman seperti itu nggih, terus ngendika dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, wah, genah umatmu iki ora bakal sanggup, tidak kuat dengan beban sehari semalam 50 kali. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keringanan diturunkan menjadi 45. Kata Nabi Musa, belum. Siabot. Minta keringanan lagi sampai diturunkan 5 terus sampai tinggal 5 kali sehari semalam sebagaimana yang kita laksanakan sekarang. Ini kemauan Kanjeng Nabi Musa masih mengatakan, Muhammad pasti umatmu belum sanggup. Lah Nabi Muhammad niku ngendika, nek aku wis isin nek arep njaluk napa niku nyuwun keringanan malih dumateng Gusti Allah. Monggo niki pun akhirnya kita semua sampai sekarang sehari semalam sebanyak 5 kali. Niku mawon ngapunten masih banyak di antara saudara kita yang merasa keberatan dengan 5 kali sehari semalam menika. Nggih. Ada yang mungkin hanya waktu ini yang dikerjakan, ada yang malah tidak mengerjakan sama sekali walaupun dia mengakui sebagai umat Islam begitu. Nah ini kita mensyukuri bahwa kita punya punya syariat yang itu sebagai penghubung, sebagai mi'raj kula panjenengan dumateng Gusti Allah. Jadi Nabi mengatakan jangan sedaya as-shalatu mi'rajul mu'min. Jadi salat menika mi'raje tiang mukmin, tiang Islam dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan salat itu kita bermi'raj, bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus salat juga dikatakan sebagai napa nggih? Penolong. Terus misalnya kalau panjenengan ada masalah begitu, ada persoalan, ada musibah, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita wasta'inu bisabri wassalah. Kita banyak memohon kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan tetap melaksanakan salat. Jadi insya Allah kalau kita tetap terikat, terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberi bimbingan kepada kita, memberi ketenangan, memberi sakinah di hati kita kalau kita tetap melaksanakan ibadah salat menika. Lan salat menika jamaah sedaya juga merupakan jaminan gitu. Jaminan bahwa kita masih punya keimanan dan keislaman. Jadi Nabi pernah mengatakan yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat gitu. Jadi kalau kita meninggalkannya, kita bisa dikatakan sebagai bagian atau mungkin mencontoh atau mungkin bisa dikatakan sebagai orang-orang yang kafir niku sendiri sampai meninggalkan sholat. Jadi semacam jaminan orang kalau masih dia mengerjakan sholat, berarti dia masih dijamin keislamannya, masih dijamin nanti surganya begitu. Gitu. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, sangat tidak dijamin nanti keselamatan kita di akhirat. Andaikan pun nanti kita masuk surga pun pasti, kulo yakin gitu. Karena kita membaca di beberapa hadis, beberapa penjelasan dari ulama, pasti akan mampir dulu ke neraka kalau sampai kita meninggalkan sholat kita. Gitu. Niku tadi saya katakan jaminan kulo panjenengan
keislaman kita dan juga keselamatan kita di akhirat begitu. Dan yang terakhir, jamaah sedaya, kenapa tadi saya katakan ada jaminan keselamatan kalau kita tetap melaksanakan sholat? Karena Nabi mengatakan, sholat kita itu katakanlah zuhur itu menghapus dosa antara subuh sampai zuhur siang ini. Sholat asar kita menghapus dosa antara zuhur dengan asar. Sholat kita maghrib menghapus dosa antara asar dengan maghrib dan seterusnya. Sepanjang itu bukan dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa syirik. Jadi Nabi mengibaratkan jamaah sedaya niku nek kula panjenengan duwe napa tengajeng napa dalem di depan rumah, kita punya kolam yang besar ya, yang kita mandi setiap hari 5 kali. Kata Nabi kepada sahabat, kira-kira kalau kalian semua mandi sehari 5 kali, bersih atau enggak? Ya jelas bersih ya Nabi. Ya begitulah gambarannya. Kalau kita setiap hari setidaknya 5 kali melaksanakan sholat, insya Allah itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita sepanjang hari itu. Gitu. Jadi terakhir jamaah sedaya, monggo ini merupakan ya hari ini hari kemarin kita merefleksi, mengingat kembali tentang perintah Allah kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang menjalankannya dengan khusyuk, dengan tertib, dengan teratur, sehingga menjadi penghapus dosa kita, bisa menjadi modal kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liman haqqan alaina wa li walidina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa qarabatina wa ahli qaumina min jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.